Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Gita Garnita, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, dengan fasilitator Ibu Dewi Kusumaningrum dan pengajar praktik Bapak Husaini. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang intisari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama adalah manusia merdeka yang tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua adalah pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Yang ketiga, bahwa pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, bahwa kodrat anak itu sebenarnya adalah bermain. Yang kelima, guru diibaratkan sebagai petani dan siswa diibaratkan sebagai benih. Yang keenam, siswa atau anak adalah bukan tabula rasa, artinya bukan kertas kosong. Yang ketujuh, trilogi pendidikan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani. Yang kedelapan adalah asas trikon. Yang kesembilan, pentingnya budi pekerti. Yang kesepuluh, bahwa pendidikan itu menghamba kepada anak. Saat melaksanakan aksi nyata, selama melakukan perubahan di kelas, ternyata selama ini saya merasa jauh dari sempurna sebagai seorang pendidik. Karena sebelumnya saya lebih banyak melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Berpikiran bahwa guru merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saat pemberian tugas tidak disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Ide atau gagasan yang timbul setelah melakukan proses pembelajaran adalah: pertama, saat proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. Yang kedua, saat menuntun siswa disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Yang ketiga, saya akan selalu berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak dapat mencapai kemerdekaannya. Kemudian, pembelajaran dan pengalaman praktik baik yang telah dilaksanakan, yaitu pembiasaan-pembiasaan, salim dan salam, kemudian yasinan bersama, dan sholat duha. Yaitu kemudian saat anak istirahat membawa tempat makan sendiri ke kantin. Selanjutnya yaitu bersih-bersih lingkungan dan senam sehat. Lalu upacara bendera setiap hari Senin dan setiap peringatan hari besar nasional. Kemudian adanya pojok buku di setiap kelas untuk kegiatan literasi. Pengalaman-pengalaman praktik baik pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah belajar disesuaikan dengan kodrat alam, disesuaikan dengan lingkungan sekitar siswa, yaitu daerah pegunungan, agar anak tidak merasa bosan jika harus belajar bersekat dinding. Kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan kodrat zaman, bahwa anak sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, maka kita arahkan gadget untuk menghasilkan produk pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, anak diberi apresiasi sederhana dengan memberikan tanda senyum bagi yang mendapatkan nilai sempurna dan tanda sedih bagi nilai yang kurang sempurna agar termotivasi mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah program Aku Yakin Aku Hebat, yaitu bagi siswa yang melaksanakan budaya positif di kelas, maka akan mendapatkan satu gambar Aku Yakin Aku Hebat. Yang terakhir adalah kewirausahaan, bahwa pada tema tertentu anak diajarkan untuk melakukan kegiatan kewirausahaan. Selanjutnya adalah rangkaian pelaksanaan aksi nyata pembelajaran dengan menggunakan metode diferensiasi. Perencanaan aksi nyata yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya adalah dengan rekan sejawat. Kemudian saya membuat perangkat dan media yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah proses penerapan. Hal pertama yang dilakukan pada proses pembelajaran adalah berdoa sebelum belajar dan membacakan surat-surat pendek agar tertanam nilai-nilai religius.
lalu menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh salah seorang siswa sebagai dirijen agar tertanam jiwa nasionalisme. Setelah itu, saya membacakan tujuan pembelajaran dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya memimpin ice breaking agar anak-anak timbul semangatnya dalam kegiatan belajar mengajar saat itu. Setelah ice breaking, saya memaparkan materi, yaitu tentang mengembangkan sebuah cerita dengan tema luar angkasa. Kemudian saya menugaskan kepada anak untuk membuat sebuah cerita dengan tema luar angkasa dengan pilihan masing-masing apa yang akan dilakukan oleh mereka. Ada yang menggambar dan juga ada yang menuliskan sebuah cerita. Saat proses melaksanakan tugas yang saya berikan, terlihat anak sangat gembira dan sangat antusias karena mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Setelah semua selesai melaksanakan tugas, saya meminta siswa untuk ke depan untuk memaparkan hasil tugasnya. Setelah proses pembelajaran selesai, saya melaksanakan refleksi. Saya meminta seluruh peserta didik untuk menuliskan perasaannya dan memilih satu gambar dari 3 gambar pilihan, yaitu gambar senyum, sedih, dan menangis. Alhamdulillah, ternyata semua menuliskan bahwa perasaannya adalah senang, gembira, menyenangkan, seru, dan ceria. Dan dengan antusias pula, mereka semua memilih gambar senyum. Namun, ada satu yang memilih 2 gambar, dengan gambar sedih dan gambar senyum. Gambar sedih karena ternyata dia sempat sakit perut. Dan gambar senang, meskipun sakit perut, tapi anak tersebut juga senang dalam proses pembelajaran kali ini. Setelah proses pembelajaran selesai, maka sebelum pulang siswa berdoa dipimpin oleh salah satu siswa di luar ketua murid yang setiap hari secara bergantian untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa. Refleksi setelah melakukan perubahan di kelas, yaitu masih ada siswa yang belum menemukan minat dan bakatnya sendiri sehingga kebingungan saat dibebaskan dalam pembuatan tugas. Solusinya adalah karena memang baru pertama kali mengerjakan tugas sesuai keinginan sendiri, maka saya memberikan motivasi dan keyakinan diri pada anak tersebut untuk menggali apa minat dan bakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ik Nuratina Soleha dari SD Negeri Garung, rekan kerja Ibu Gita, CGP Angkatan 8 Kabupaten Serang. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntut siswa harus sesuai dengan kodratnya. Salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang tadi dibawakan oleh Bu Gita menurut saya sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran diferensiasi ini mencakup bahwa kita memberikan tugas kepada siswa, proses KBM-nya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan tadi anak-anak sudah cukup antusias mengikuti pembelajaran. Kita berharap bisa melahirkan siswa anak didik pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan untuk rekan-rekan semua, khususnya guru-guru SD Negeri Garung, agar bisa mengikuti calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Salam semangat dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Angkani, saya kelas 6 dari SD Garung. Saya sangat senang sekali dengan pelajaran Bu Gita karena hari ini pelajaran luar angkasa tema 9. Ada pelajaran menggambar, cerita, dan menulis. Saya memilih menggambar karena saya suka menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.